Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam merenungkan firman Tuhan, dalam renungan sarapan rohani Jemaat Galang Ningtyang dan Basih di hari yang ke-10 di bulan Mei tahun 2022 ini. Kita sudah disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disiapkan dari puji dan janji. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita memohon biarlah Dia menyertakan kita dan memberikan pertolongan bagi kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, kuasa, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Dan biarlah firman itu akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau melayakkan kami untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Bacaan yang pertama yang disediakan bagi kita dalam bacaan puji dan janji yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah menjadi umat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 34 ini, "Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenalah Tuhan,' sebab mereka semua, baik besar maupun kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Allah yang telah memberikan pengampunan dan kasih bagaikan dua sisi mata uang yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Allah yang adalah kasih, yang Allah memberikan pengampunan bagi bangsa Israel. Karena itu Allah mengadakan perjanjian yang baru dalam perjanjian Allah dengan bangsanya, bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Allah melalui karya di dalam Yesus Kristus bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan dunia ini. Kalau kita membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 sampai 14 dalam terjemahan baru, "Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan." Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karya Kristus adalah karya yang luar biasa. Karya Kristus hanya sekali dan untuk selama-lamanya, untuk keselamatan dunia ini. Kalau demikian, tidakkah kita bersyukur atas karya itu dalam kehidupan kita, dengan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita?
karya Kristus buat kita semua orang yang berdosa. Kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan perjanjian yang baru dan hidup yang kekal yang sudah disediakannya bagi Bapak Ibu dan Saudara dan saya sendiri. Di dalam bacaan yang kedua, tidak ada pekerjaan yang lain yang berkenan kepada Allah selain kita percaya kepada Kristus, anaknya yang tunggal. Bapak Ibu dan saya sebagai pengikut Kristus yang sudah bertobat, kembali ke jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mempercayakan diri kita sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Kepadanya kita bersandar, dan sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu dengan percaya kepadanya. Percaya tidak hanya dalam ucapan saja, tetapi marilah kita percaya kepada Kristus dengan menunjukkan buah-buah keimanan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh menunjukkan kalau kita percaya kepada Kristus, bagaimana kita merealisasikan itu kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita, sehingga nampak bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Itulah buah-buah karya Roh Kudus yang boleh kita nyatakan di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala tuntutan Allah bagi manusia sudah dikenapi oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah mati dan bangkit, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan hati dan roh yang baru, yang senang melakukan kehendak Allah. Apabila kita memiliki hati dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, pasti kita akan senang dan suka melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan di dalam hidup kita dan membuat Yesus nyata hidup di dalam kita. Ketika kita gagal, kita mengakui kepada Tuhan dan kita percaya bahwa di dalam pengampunannya dan di dalam kebangkitannya kita akan dikuatkan di dalam iman kita. Mari kita maju terus dalam pelayanan akan Dia. Mari kita maju terus dalam berjalan mengikuti Dia. Dalam kepercayaan kita, marilah kita selalu menjaga iman kita, sehingga iman kita akan terpaut di dalam Tuhan. Dan Kristus akan nampak di dalam kehidupan kita melalui karya Roh Kudus yang membolehkan kita untuk berjalan dalam kebenaran karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Pekerjaan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus sekarang adalah mari kita sungguh-sungguh melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita pun akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Dan biar Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan biarlah firman itu akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah berhasil karena Engkau yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga kami, besertakan kami dan memberkati setiap
karya-karya kami ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati.